أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita melaksanakan tilawah Al-Qur'an. Ini satu rahmat, satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita malam ini. Mungkin kalau tidak hadir kita malam ini, ya boleh jadi kita memang baca Quran juga, tapi boleh jadi tidak. Boleh jadi banyak, boleh jadi sedikit. Namun yang jelas dan pasti kehadiran kita insya Allah jelas. Telinga kita mendengar baca Quran, mata kita melihat Al-Quran, kemudian kita juga lisannya ikut membaca Al-Quran. Semuanya itu kita imani adalah karunia dari Allah yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud juga, bahwa orang yang baca Quran satu huruf dibalas dengan 10 hasanah kebaikan. Begitu juga bagi yang mendengarkannya. Maka perintah Allah mendengar baca Quran ini, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan dulu pembahasan kita tentang kitab Lughatul Hadis. Dan malam ini kita masuk pada bab yang ke-15 ya. Bab yang ke-15 insya Allah sama-sama kita simak. Namun sebelumnya seperti biasa kita awali dulu dengan membacakan Ummul Quran ya, Al-Fatihah, dengan harapan Fatihah kita ini disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, disampaikan pula pada musannif ya, pengarang daripada kitab Lughatul Hadis ini, disampaikan kepada ayah dan ibu kita, dan bermanfaatlah Fatihah ini untuk kita, Fatihah pembuka ya,
Semoga apa yang kita lakukan ini memudahkan kita untuk lebih sayang, lebih dekat, lebih semangat untuk berjuang menegakkan agama pada diri kita dan juga keluarga kita. Ala hazihi niyati wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-babul khamis asyara fi fadilatis sunan. Fi fadilatis sunan. Bab 15, keutamaan sholat sunat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil yaumi wa lailati isnati asrata raka'an tatawuan banallahu lahu baitan fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat sunat dalam sehari semalam 12 rakaat, maka Allah membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Nanti kita uraikan. Kita dengar dulu dengan hati kita, dengan pikiran kita. Kalau kita mengantuk berarti kita kurang hormat, kurang menghargai daripada hadis Nabi. Maka selalu diingatkan, memasuki majelis itu memang syaitannya sangat besar, iblisnya sangat besar, ya. Namun malaikat hadir di sana. Di malaikat saja yang hadir kita tidak semangat. Di malaikat saja hadir kita tidur, mengantuk. Bagaimana kalau malaikat tak ada? Yang ada setan sama iblis. Nah, ini maksud saya evaluasi ke diri kita, supaya kita lebih mencintai majelis, lebih sayang kepada majelis. Karena majelis itu adalah taman surga dan penghidup hati kita. Ya. Dan harus gembira. Cuma ini terbalik nih. Kita dengar orang viral, hadir ustadz ini, hadir apa, semangat kita. Kita ikut men-share. Nah, tapi apa yang dapat sama kita? Kalau ini ngaji kita ngaji itu hadis ke hadis, tinggal lagi kita mengamalkan atau tidak. Jadi saya mengingatkan supaya jangan larut kita dengan di majelis tidur, di majelis loyo, tapi di sesuatu yang tidak manfaat kita semangat. Berarti ada apa dengan kita? Ada masalah apa? Ini perlu saya ingatkan supaya kita dalam majelis ini tetap berniat, berusaha untuk cinta, senang, bahagia, gembira, dan melawan daripada syaitan yang mencoba membuat kita merusak. Barang siapa sholat sunat dalam sehari semalam 12 rakaat, maka Allah membuatkannya sebuah rumah di surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-fajri raka'ataini wa qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an qabla al-'asri dakhala al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat sebelum fajar 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, dan sesudahnya 4 rakaat, sebelum asarnya 4 rakaat, maka dia masuk surga. Nah, ini jelas, nanti kita bahaskan. Artinya kita kalau memang ada pertanyaan ya, kalau tidak nggak masalah, ikuti aja.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla zuhri arba'an kana ka'adli raqabatin min bani Ismail. Nabi SAW bersabda, barang siapa sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maka pahalanya sama dengan memerdekakan seorang hamba sahaya budak dari Ismail, atau dari anak Ismail, keturunan Ismail maksudnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla raka'ataini fi khala'i la yarahu illallah wal malaika kutiba lahu bara'atan minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat 2 rakaat di tempat yang sepi, yang tiada melihatnya kecuali Allah dan para malaikat, maka ditulis baginya kebebasan dari neraka. Allahu Akbar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yusalli fi baiti mazlum bi ruku'i taman wa sujudi taman illa wajabat lahul jannah bila hisabin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang hamba pun yang sholat 2 rakaat di rumah yang gelap. Nah ini, di rumah yang gelap, dengan menyempurnakan ruku dan sujudnya, terkecuali pasti ia masuk surga tanpa hisab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi SAW, man shalla 4 raka'atin bihaitsu la tarahun nas faqad bara'a minan nifaq wal kufri wal bid'ati wad dalalati. Nabi SAW bersabda, barang siapa sholat 4 rakaat tanpa terlihat oleh manusia, maka orang itu terbebas dari munafik, dari kufur, dari bid'ah, dan dari kesesatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-'asri arba'an haramahullahu 'alan nar. Barang siapa sholat 4 rakaat sebelum asar, maka Allah mengharamkannya dari siksa neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'da al-maghrib raka'ataini qabla ayyatakallama kutibata fi illiyin. Barang siapa sholat 2 rakaat setelah maghrib sebelum berbicara, maka pahala keduanya ditulis di illiyin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla 4 raka'atin ba'da al-isya qabla ayatakallama faka'annama adraka lailatal qadri fil masjidil haram. Barang siapa sholat 4 rakaat setelah isya sebelum berbicara, maka seakan-akan dia menjumpai malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shallat duha isnataini asrata raka'atan imanan wa ihtisaban kataballahu lahu alfi hasanah wa maha anhu alfi sayyi'ah wa rafa'alahu alfi darajah wa banallahu lahu baitan fil jannah wa waqarallahu lahu dzunubahu kulliha. Barang siapa sholat duha 12 rakaat dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah menuliskan baginya 1 juta kebaikan, menghapus 1 juta kejelekan, mengangkatnya 1 juta derajat, membangunkan untuknya rumah baginya di surga, dan mengampuni semua dosa-dosa.